2 jam lebih perjalanan dari spot mancing pulau ikan, menuju Pulau Kuping atau Pulau Tisna terasa seperti mengarungi koridor panjang di tengah hutan rimba Papua. Arus sungai mulai melambat, namun suara mesin tempel tetap meraung stabil. Kapten Koko masih memegang kemudi dengan semangat yang tidak pernah padam. Tatapannya fokus, seolah setiap tikungan sungai adalah panggilan petualangan yang harus disambut. Sementara itu Kapten Koko mulai terlihat sedikit kelelahan. Sejak pagi ia mengangkat joran, menarik umpan, casting dan memandu perahu melewati batang-batang kayu yang hanyut. Sesekali ia menyender, menarik napas panjang sambil memandang air yang berkilau. "Masih jauh, Kapten?" tanyanya pelan, namun tetap dengan senyum lelah yang khas petualang sejati. Di anjungan perahu, Tuan Dusun seperti biasa, duduk tegap dengan gaya tenang, sambil membawa parang untuk menebas ranting-ranting. Seolah perjalanan panjang ini hanyalah putaran singkat di halaman rumah. Matanya mengamati kiri kanan, memastikan tidak ada ranting yang menghalangi, atau kayu melintang yang bisa mengganggu jalannya tim jelajah. Kotak perbekalan, dan jerigen cadangan BBM ia rapikan satu persatu. Sikapnya membuat suasana tetap aman, seimbang, dan penuh rasa percaya diri. Perjalanan tim jelajah tanah Papua kembali dihadapkan pada rintangan. Ternyata masih ada halangan di depan. Sebuah pohon tumbang besar yang sudah dipenuhi lumut menutup alur sungai. Kapten Abisargeng segera bertindak, mengangkat gergaji mesin dengan sigap seperti sudah hafal medan ini di luar kepala. Di sampingnya, Tuan Dusun berdiri siap membantu, menjaga keseimbangan perahu sambil mengawasi sekitar. Suara gergaji mesin meraung memecah sunyi hutan, serpihan kayu berterbangan, dan perlahan jalur kembali terbuka. Meski rintangan tak henti datang, tim jelajah tanah Papua tetap melaju, menjaga semangat petualangan tetap hidup. Perjalanan menuju Pulau Harapan dimulai dengan suasana sungai yang tenang namun penuh kewaspadaan. Kedalaman air di jalur ini mencapai 7 meter, cukup dalam untuk menyimpan batang-batang kayu besar yang mungkin tersangkut di dasar. Warna air tampak kecoklatan, membawa lumpur dari hulu setelah hujan semalam. Di balik warna keruh itu, arus tetap bergerak mantap membawa kami semakin dekat ke tujuan. Kapten Koko, yang memegang kendali kemudi, menarik gas perahu tempel perlahan lalu menambah kecepatannya sedikit demi sedikit. Suara mesin mulai menggeram, mendorong perahu membelah permukaan sungai yang pekat. Setiap tarikan gas terasa seperti dorongan semangat untuk mengejar matahari yang mulai condong ke barat. Di depan, Tuan Dusun duduk di anjungan perahu, menjadi mata paling depan bagi perjalanan kami. Ia duduk tegak, tangannya sesekali mengisyaratkan arah atau memberi tanda jika melihat arus berputar yang mencurigakan. Setiap gerakannya tenang, seolah sudah menyatu dengan sungai itu sendiri. Dari posisinya, ia bisa melihat jauh ke depan, riak air, bayangan kayu, hingga perubahan warna arus menjadi petunjuk penting untuk tetap aman. Sementara itu, Kapten Abisargeng duduk di sisi perahu. Dari wajahnya terlihat sedikit kelelahan setelah beberapa rintangan yang kami hadapi sebelumnya. Meski begitu, matanya tetap mengawasi sekitar, tidak benar-benar beristirahat. Nafasnya teratur, tapi gestur tubuhnya menunjukkan bahwa perjalanan panjang hari ini mulai terasa. Sesekali ia mengusap wajahnya, lalu tersenyum kecil pada tim, seolah berkata, "Santai, kita masih kuat." Perahu terus melaju, membelah air kecoklatan yang sesekali memercik ke lambung. Tim jelajah tanah Papua kembali dihadang rintangan berat. Sebuah batang kayu besar roboh melintang tepat di permukaan air, menutup jalur seperti gerbang raksasa yang tak bisa dilewati sembarangan. Kapten Abisargeng yang melihat lebih dulu langsung memberi isyarat cepat kepada Kapten Koko. "Gas pelan. Jangan terlalu dekat," serunya sambil mengangkat tangan. Kapten Koko segera menarik tuas mesin tempel ke posisi rendah. "Loncatkan perahu pelan-pelan," teriak Kapten Abisargeng, memberi aba-aba penting agar lambung perahu bisa melewati batang kayu tanpa terbalik. Meski demikian, benturan kecil tak terhindarkan. Perahu tempel tersangkut di atas kayu selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Suasana tegang, dan Kapten Abisargeng teriak awas kaki sambil membawa kamera yang kena air. Dengan koordinasi cepat, Tuan Dusun mendorong kuat ke depan, Kapten Koko pun sama. "Kita harus hati-hati ya Mas Bro, terima kasih sudah menonton petualangan kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar perjalanan jelajah tanah Papua semakin dikenal dan terus berkembang. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menjelajahi hutan, sungai, dan alam Papua yang penuh cerita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam petualang." Perjalanan panjang akhirnya membawa tim jelajah tanah Papua sampai di spot tujuan yang sudah lama mereka incar. Setelah melewati sungai berarus deras, batang kayu tumbang, dan rintangan di sepanjang jalur,
Perahu perlahan memasuki sebuah kawasan air yang jauh lebih tenang. Sebuah danau alami yang oleh warga sekitar disebut Danau Kuping. Begitu perahu memasuki area terbuka, pemandangannya langsung membuat semua terdiam kagum. Air di danau itu jernih kebiruan, memantulkan langit seperti kaca alam yang luas. Jika dilihat dari sisi perahu, dasar air tampak samar, lalu hilang di bagian tengah danau yang lebih gelap. Tuan dusun langsung memberi peringatan lembut, di tengah kedalamannya sampai 15 meter. Hati-hati, ini wilayah banyak pohon liar di bawah permukaan. Ketika sampai di titik aman di pinggir danau, mereka memutuskan beristirahat. Raut wajahnya yang sebelumnya lelah kini tampak lebih rileks. Suasana hening, hanya suara alam yang mengisi ruang, desir angin, gemericik air, dan sesekali suara ranting bergerak. Saat membuka bekal, kejutan lain muncul dari langit. Seekor burung nuri liar melintas rendah dengan warna-warna cerahnya yang memantul indah oleh cahaya matahari sore. Tidak lama kemudian 2 ekor lagi muncul, hinggap di dahan pohon liar di tepi danau. Kapten Koko langsung menunjuk sambil tersenyum lebar. Itu dia, nuri asli hutan Papua, katanya dengan penuh kagum. Suara mereka menggema, seperti menjadi musik alami yang menemani istirahat tim. Saat sedang mancing di jalur trek yang sepi, kami dikejutkan oleh tarikan kuat dari arah pepohonan. Awalnya disangka ikan besar atau biawak yang tersangkut, namun ketika ditarik mendekat, ternyata seekor elang hutan tersangkut pada senar. Bulunya coklat gelap, matanya tajam, dan terlihat jelas bahwa ia sedang berusaha melepaskan diri. Menyadari bahwa elang hutan adalah satwa yang dilindungi, kami langsung bertindak hati-hati. Senar dipotong perlahan, kakinya dibebaskan tanpa melukai, lalu elang itu dilepas kembali ke udara. Dalam sekejap ia terbang tinggi, kembali ke hutan, menjadi pengingat bahwa petualangan alam bukan hanya soal menangkap, tapi juga menjaga kehidupan liar yang ada di dalamnya. Ini kecil guys, masih anakan guys. Sukanya para ngamuk, sementara lagi bertarung lawan. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine.